Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Ayu Rahmawati dan teman saya Berliana Rahma Normalita. Dari kelompok 3, pertemuan ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema Homo economicus versus Homo islamicus dan Mushkilat al-Iqtisadiyah. Homo economic versus Homo islamicus. Pada Quran Surat An-Nisa ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia pentingnya menjaga hak-hak anak yatim yang kesemuanya dalam rangka ketakwaan kepada Allah, seolah-olah Allah ingin menegaskan salah satu wujud dari ketaatan kepadanya adalah dengan jalan menjaga dan mendidik anak yatim sampai pada gilirannya mereka menjadi manusia yang mandiri, berilmu, berakhlak, dan beramal. Mengapa kita harus memelihara hartanya? Karena ketidakmampuan anak-anak yatim untuk mengelola dan memberdayakan hartanya secara mandiri. Kesimpulan pada ayat ini adalah siapa yang menjadi wali bagi anak yatim, semuanya berpotensi menjadi serakah dengan menjadikan hak orang lain menjadi miliknya sendiri. Ada dua bentuk perilaku wali, yaitu satu melakukan tabadul atau tabadalu atau menukar, yang dua takulu atau memakan. Tujuan dari tabadul bukan untuk menghabiskan harta tersebut dengan cara mengkonsumsinya, namun hanya sekedar memiliki harta tersebut. Adapun tujuan takulu adalah menikmatinya untuk kesenangan pribadi dan menghabiskannya sehingga anak yatim tidak lagi memiliki harta. Menurut Profesor Amir Nuruddin, kapasitas pribadi pengelolaan harta menjadi perhatian utama dalam ekonomi syariah, sehingga kepada anak-anak yatim yang masih di bawah umur juga tidak diberi peluang untuk mengurus hartanya, dan kepada walinya terpikul tanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan hartanya itu. Menurut Tabari, al-sufaha mereka anak kecil atau yatama atau anak perempuan kecil yang yatim. Makna umum dari ayat tersebut adalah setiap orang yang berperilaku mubazir dan membutuhkan perlindungan dan pengawalan. Sedangkan menurut Muhammad Abduh, makna al-safi mencakup anak kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan. Inilah yang menurutnya ahsan al-qaul. Ada dua hal dalam Al-Quran untuk memastikan anak yatim sudah pantas untuk mengelola hartanya, yakni pertama, para wali dianjurkan untuk menguji fit and proper test. Inilah makna yang dikandung kata al-ibtila. Yang kedua, menguji kecerdasan finansialnya, apakah ia sudah mampu mengelola dan membelanjakan uang. Dengan bahasa lain dalam Al-Quran, al-yatama usia Al-Quran memakai kata zata iza balagul al-nikah. Yang kedua, kualitas intelektual dan integritas pribadinya. Dalam hal ini Al-Quran menggunakan kata rusyda yang maknanya adalah cerdas. Kontekstualisasi ekonomi Islam. Menurut Rafi Yunus, bahwa manusia itu melewati 4 fase atau periode, yaitu fase pertama adalah janin, kedua menjadi bayi, yang ketiga al-sabi al-mumayyiz atau menjelang balik, dan keempat adalah balik. 3 fase yang pertama, manusia belum memiliki kemampuan untuk mentasarrufkan harta. Manusia pada era itu belum dapat disebut rasyid atau smart. Pada fase tersebut, wali, orang tuanya bertanggung jawab dan melakukan tindakan-tindakan hukum. Menurut Arif Hutoro, penulis muda bidang ekonomi Islam, dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Islam, Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi, dalam kapitalisme Homo economicus telah diposisikan ke dalam keyakinan modern sebagai entitas ekonomi yang mengokohkan individualitas dan eksploitasi apa saja yang dianggap penting dari motif-motif dasar manusia, hasrat dan self-interest untuk dapat memproduksi standar kehidupan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, Homo economicus mempresentasikan manusia rasional yang diinformalkan dalam model-model ekonomi tertentu yang mengaktualisasikan penguasaan self-interest sebagai cara untuk meraih tujuan-tujuan ekonomi. Manusia ekonomi seperti apa yang ingin dibentuk oleh ekonomi Islam? Ada 5 asumsi dalam perspektif ekonomi kapitalis, yaitu 1. Selfish atau mementingkan diri sendiri. Kedua, tujuan utama adalah kemajuan material. Ketiga, setiap individu cenderung untuk memaksimalkan kesejahteraan materialnya. Keempat, manusia mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk menentukan apa yang baik bagi dirinya. Dan yang kelima, nilai guna atau utility. Setiap orang adalah independen dari nilai guna orang lain. Homo islamicus mengacu kepada perilaku individu yang dibimbing oleh nilai-nilai Islam. Yang pertama, self-interest, nilai yang dibangun dalam konsep ekonomi konvensional bahwa manusia sesungguhnya tidak dapat melepaskan diri dari kepentingan dirinya.
Adapun 3 bagian nafs manusia, yaitu yang pertama al-nafs al-amarah atau berorientasi kepada kebendaan, pemuasan kesenangan duniawi dan menafikan nilai-nilai normatif. Nafs ini menganut asas netralitas moral dan sangat sekuler. Yang kedua adalah nafs al-lawamah, adalah memiliki kesadaran intuitif mengenal dirinya lebih baik dan memiliki kemampuan berinteraksi sosial. Nafs ini cenderung tidak konsisten, sikapnya mudah berubah sehingga sulit dipercayainya. Dan yang tiga, nafs al-mutmainah, yaitu memiliki kualitas-kualitas kognisi dan emosi. Ia memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan juga kecerdasan spiritual. Inilah potret Homo Islamicus itu sendiri. Dan yang B, rasionalitas. Rasionalitas Islam dalam perilaku ekonomi tidak hanya didasarkan kepada pemuasan nilai guna atau ukuran-ukuran material lainnya, tetapi juga harus mempertimbangkan pula aspek-aspek yang meliputi 1. Respek terhadap pilihan-pilihan logis ekonomi dan faktor eksternal yang meliputi tindakan altruis dan harmoni sosial. Yang kedua, memasukkan dimensi waktu yang melampaui horizon duniawi sehingga segala kegiatan ekonomi berorientasi dunia dan akhirat. Ketiga, memenuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Dan yang keempat, usaha-usaha untuk mencapai falah, yakni kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke, di sini saya Berlian Ar-Rahman akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu muskilat al-iqtisadiyah atau problem ekonomi atau masalah ekonomi. Yang pertama ini ada penjelasan dari Quran Surat Al-Imran ayat 14 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqatarani minat dahabi wal fiddati wal khailil musawwamatin wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab, yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecantikan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau surga. Di dalam bukunya Enquiry Shihab Berbisnis dengan Allah, pakar tafsir tersebut menjadikan ayat di atas sebagai pembukaan bahasanya dengan judul Berbisnis bersama Allah dan subjudul Manusia dan Aktivitasnya. Berkenaan dengan hal ini, beliau menuliskan sebagai berikut: manusia, bahkan makhluk hidup, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala naluri yang menjadikannya gemar memperoleh manfaat dan menghindari mudarat, serta membenci lawan kedua hal itu. Tidak ada perbedaan manusia dengan menyangkut hal ini sejak kehidupan dikenal oleh makhluk, seimbang dengan kelebihan dan kekurangannya. Demikian juga kesenangan dan kebenciannya. Untuk meraih apa yang disenanginya itu atau menapik apa yang tidak disukainya, lahirlah dorongan fitrah yang mengantar kepada aneka aktivitas manusia. Inilah antara lain maksud ayat 14 surat Al-Imran ini. Demikian juga di dalam kitab Al-Ijaz Al-Iqtisadi li Al-Quran Al-Karim karya Rafiq Yunus Al-Misri juga meletakkan ayat di atas berada pada urutan pertama pembahasannya. Bahkan beliau memberi judul Al-Mushkilat Al-Iqtisadiyah yang dapat diterjemahkan menjadi problema ekonomi atau masalah ekonomi. Ayat tersebut mengisyaratkan berbagai jenis harta, baik hasil pertambangan, pertanian, peternakan, dan perdagangan yang disenangi dan karenanya dicari-cari oleh manusia. Terkadang untuk memenuhi hasratnya agar dapat memiliki harta-harta tersebut, manusia kerap melakukan apa saja. Terkadang ia tidak lagi memperdulikan hukumnya syarak, halal haram juga etika dalam bisnis tersebut. Semua dilanggar demi memperolehkan harta yang diidam-idamkan. Selanjutnya ada penjelasan dari Quran Surat Al-Isra ayat 26 yang bunyinya, wa atidal qurba haqqu wal miskina wa ba'nas sabili wa la tubaddir tabdira.
dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan harta. Ketika menjelaskan ayat di atas, M. Quraish Shihab menyatakan bahwa Allah menjadikan hal-hal di atas indah bagi manusia secara naluri dan fitrah karena Allah menugaskan makhluk sempurna ini membangun dan memakmurkan bumi. Untuk melaksanakan tugas kekhalifahan itu, manusia harus memiliki naluri mempertahankan hidup di tengah aneka makhluk, baik dari jenisnya maupun dari jenis makhluk hidup lainnya yang memiliki naluri yang sama. Naluri inilah yang merupakan pendorong utama bagi segala aktivitas manusia. Berkaitan dengan hal ini, M. Quraish Shihab menyatakan, ungkapan di sisi Allah terdapat kesudahan yang baik, menegaskan bahwa sejatinya pandangan seorang haruslah melampaui batas masa kini dan masa depan yang dekat menuju masa depan yang jauh. Kontekstualisasi ekonomi Islam. Sebelum berbicara lebih jauh tentang muskilat al-iqtisadiyah, ada baiknya kita terlebih dahulu menelaah masalah ekonomi dalam perspektif konvensional. Sebagaimana diketahui, mengapa perlu ilmu ekonomi? Jawabannya karena manusia menghadapi masalah ekonomi. Masalah muncul karena ada perbedaan antara sumber daya ekonomi yang tersedia dengan kebutuhan manusia. Dalam pandangan ekonomi konvensional, ketersediaan sumber daya bersifat terbatas, sementara kebutuhan manusia tidak terbatas. Sampai di sini muncullah apa yang disebut scarcity atau kelangkaan. Dengan kata lain, terjadi gap antara sumber daya yang terbatas, limit resources, dan kebutuhan serta keinginan manusia yang tak terbatas atau unlimited wants. Ayat yang telah disebut di muka sesungguhnya adalah dalil yang begitu sangat jelas tentang muskilat al-iqtisadiyah. Rafiq Yunus Al-Misri di dalam kitabnya telah menunjukkan adanya problema kehidupan ekonomi manusia. Ia kembali menegaskan bahwa sebagaimana pemikiran yang dikembangkan oleh pakar-pakar ekonomi atau ulama al-iqtisad, harta atau sumber daya itu sesungguhnya terbatas dan keinginannya atau syahwat al-hajat al-syahwat manusia itu tidak terbatas. Adalah yang menarik bahwa Rafiq Yunus Al-Misri juga mengulas pemikiran Bakir Sodr sebagai yang terdapat di dalam Magnum Opusnya Iqtisuduna. Menurut Bakir, Sodr menjadikan surat Ibrahim ayat 32-34 sebagai landasan pemikirannya. Quran Surat Ibrahim ayat 32-34. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka wal litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Artinya, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu untuk berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu, dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya, dan Dia telah menundukkan pula bagimu sungai-sungai. Dan Dia telah menundukkan pula bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu memohon kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menginginkannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.
Menurut Bakir Sodar, ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan bagi manusia di alam raya yang luas ini segala sesuatu yang memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan. Bagi Sodar menyatakan manusialah sesungguhnya membuat kezoliman di dalam kehidupannya sendiri, mengingkari nikmat ketuhanan, dan dua faktor inilah yang menimbulkannya muskilat al-iqtisadiyah di dalam kehidupannya. Sampai di sini Bakir Sodar memiliki paradigma yang berbeda dengan ahli-ahli ekonomi lainnya. Seperti yang sudah disebut di muka, problema ekonomi sesungguhnya adalah kelangkaan atau al-nadir. Keinginan manusia tidak terbatas, sedangkan sumber daya sangat terbatas. Akhirnya muncullah kelangkaan, seolah-olah sumber daya ini tidak dapat lagi memenuhi keinginan manusia. Akhirnya manusia harus menggunakan pilihan rasionalnya di antara materi yang langka itu. Sedangkan Bakir Sodar berbeda dalam melihat kelangkaan ini. Baginya sumber daya alam ini tidak terbatas. Pada dasarnya tidak ada yang disebut dengan al-nadir atau kelangkaan. Hanya saja karena ketamaan dan keingkaran manusia kepada Allah, akhirnya muncullah kelangkaan. Dalam pandangan Bakir Sodar, Islam sama sekali tidak mengenal konsep sumber daya ekonomi yang terbatas, sebab alam semesta ini maha luas. Allah telah menciptakan alam semesta yang tidak terhingga luasnya, sehingga jika manusia mampu memanfaatkan, niscaya tidak akan pernah habis. Al-Quran Surat Al-Imran di atas menunjukkan bahwa keinginan atau syahwat manusia terhadap materi-materi yang menyenangkan adalah bagian dari fitrah kemanusiaannya. Manusia membutuhkan wanita, anak-anak, emas, perak, kendaraan, dan harta benda lainnya, bukan sekedar untuk memenuhi hajat hidupnya, tetapi lebih dari itu manusia juga menyadari padanya adanya kesenangan dan kebahagiaan. Untuk itulah manusia dengan segala daya upayanya berusaha untuk memperoleh harta tersebut. Untuk itu Allah mengingatkan bahwa kehidupan dunia dengan segala kesenangannya bukanlah tujuan akhir dan segala-segalanya. Allah jauhlah tepat kembali. Nah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.